Pertama yang menjadikan unik bahwasanya reaktor kita itu tidak bertekanan. Ya, berbeda dengan reaktor-reaktor komersial pada umumnya yang sekarang beroperasi yang disebut namanya pressurized water reactor atau reaktor berpendingin air. Ya, ada dua jenis, yaitu pressurized water reactor dan boiling water reactors gitu ya. Mereka berpendingin air. Nah, perbedaan utamanya karena berpendingin air, maka mereka harus bertekanan tinggi. Kenapa? Karena air boils, mendidih di 100 derajat. 100 derajat tidak bisa menggerakkan turbin, karena turbin itu dibutuhkan minimum 300 derajat untuk dia bisa bergerak. Maka reaktornya itu harus di pressurize, diberikan tekanan, sehingga tekanannya tinggi. Ketika tekanannya tinggi, ada dua hal yang menjadi konsekuensi. Konsekuensi pertama adalah ketebalan bajanya itu menjadi tebal sekali, ya, bisa 200 mm. Ya, dengan ketebalan baja tersebut, pembuatan reaktor itu mahal karena alat untuk membengkokkan atau bending baja 200 mm itu sangat costly, dan di dunia cuma ada tiga negara, yaitu Korea, Cina, sama Rusia. Nah, itu adalah pertama. Dan kedua, konsekuensi kedua adalah maka ya, karena tekanannya tinggi sekali, air untuk bisa masuk pendingin ya, itu kan harus didinginkan reaktornya. Nah, untuk air bisa masuk ke dalam reaktor harus menggunakan pompa. Nah, pompa harus ada listrik. Maka konsekuensi kedua, reaktor-reaktor PWR dan BWR yang sekarang beroperasi, yang berpendingin air, membutuhkan catu daya. Sehingga ketika terjadi pemadaman seperti terjadi di Fukushima, mereka ada beberapa backup, ada generator dan ada baterai. Tetapi kalau generator dan baterai itu rendam air sebagaimana terjadi di Fukushima, maka pompa nggak bisa bekerja. Nah, kalau pompa tidak bisa bekerja, maka air tidak bisa dikirim ke reaktor. Reaktor tidak bisa didinginkan, sehingga suhu di dalam air di dalam reaktor itu tambah lama tambah susut. Nah, ketika air tambah susut, temperatur tambah naik, tekanannya udah tinggi, maka terjadi akumulasi hidrogen dan BAM, Fukushima terjadi, ya kan? Nah, di dalam reaktor molten salt reaktor yang didesain oleh Thorpen itu semua tidak mungkin terjadi. Pertama, tidak bertekanan karena kita pakai garam, pendinginnya garam. Ya, dengan pendingin garam itu boil, mendidih di 1400. Sehingga kita bisa bisa operasikan reaktor itu di 500 derajat sampai 700 derajat yang disebut namanya operating temperature. Dengan temperatur seperti itu, kita bisa gerakan turbin, dan turbinnya karena itu temperatur dan pressure-nya sama dengan tekanan dan temperatur daripada PLTU batubara, maka kita bisa memakai turbin dan balance of plant dari PLTU batubara. Itu poin pertama. Yang kedua, tentunya karena tidak bertekanan, maka ketebalan baja daripada reaktor kita itu sama dengan ketebalan baja yang dipakai di industri atau di kapal. Sehingga reaktor kita menjadi reaktor yang murah, gitu ya. Nah, itu adalah fitur utamanya. Jadi dia murah, ya. Lalu kita dapat menjamin bahwasanya kejadian seperti Fukushima adalah zero possibility, nggak mungkin, karena nggak ada tekanan di dalam itu. Sehingga ketika terjadi pemadaman atau disebut station blackout, kita bisa mendinginkan reaktor dengan konveksi. Jadi natural convection dengan air dan gravitasi dan konveksi berputar. Karena tekanan di dalam reaktor sama tekanan di luar itu hampir sama. Kalau kita air kayak kita di rumah, toren kita kasih lebih tinggi, kan tekanannya akan lebih tinggi daripada yang di dalam rumah kan, kita taruh lebih tinggi, maka air itu bisa masuk dengan mudah dan bersirkulasi, dipompa lagi ke atas. Nah, jadi sehingga sirkulasi yang bisa terjadi, si molten salt itu bisa bersirkulasi sebagaimana ke air di rumah dan membuang panas dari reaktor ke dalam pendingin gitu, sehingga itu perbedaan utamanya. Ya, jadi perbedaan utamanya kita lebih murah karena tidak bertekanan tadi dan bisa memakai balance of plant, turbin dan lain-lain dari PLTU batubara. Yang kedua, perbedaan utamanya adalah bahwa karena tidak bertekanan maka bajanya tipis dan cost-nya murah. Jadi murah dan jauh lebih aman. Itu perbedaan utama. Memang banyak sekali perbedaan lainnya, ya, tetapi itu mungkin perbedaan yang utama untuk istilahnya orang awam lah ya. Jadi jauh lebih aman dan jauh lebih murah.